Halo semua, pada video kali ini kita akan bahas tentang konsentrasi. Nah, di mana konsentrasi yang akan kita bahas pada video ini itu sangat berhubungan dengan yang namanya kelarutan. Apa sih kelarutan ini? Kelarutan itu adalah jumlah zat terlarut. Ingat ya bahwa larutan itu terdiri atas zat terlarut dan zat pelarut. Kalau kelarutan itu jumlah zat yang terlarut yang dapat larut dalam sebuah pelarut sampai membentuk larutan jenuh. Nah, kelarutan ini itu dinyatakan dalam konsentrasi larutan. Kelarutan ini dinyatakan dalam konsentrasi larutan, di mana konsentrasi larutan ini berhubungan dengan kuantitatif. Nah, konsentrasi larutan ini sangat banyak. Yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama adalah persen konsentrasi, yang kedua adalah parts per billion atau parts per million. Ini biasa disingkat dengan ppb, dan parts per million ini ppm. Yang ketiga, kita akan bahas fraksi mol. Nah, fraksi mol simbolnya adalah X. Kemudian kita akan bahas keformalan, simbolnya adalah F. Kemudian kita bahas juga kemolaran, itu simbolnya adalah M besar. Selanjutnya kemolalan, ingat ya di sini berbeda, hanya berbeda satu huruf. Ini kemolaran, ya kemolaran. Sedangkan nomor 6 ini kemolalan. Nah, kemolalan di sini dia simbolnya M kecil. Harus diperhatikan ya. Kemudian yang ketujuh adalah kenormalan. Kenormalan itu simbolnya N. Baiklah, sebelum lanjut ke pembahasan 1-7, kalian bisa subscribe terlebih dahulu untuk selalu mendukung channel ini agar supaya membuat video-video tentang pembelajaran. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu persen konsentrasi ya. Nah, untuk persen konsentrasi di sini ada 3 macam. Yang pertama persen berat, di mana persen berat di sini dihitung dengan bagi gramnya si terlarut. Di sini saya singkat T ya. Gramnya si terlarut dibagi dengan gramnya terlarut plus gram pelarut. Nah, kita ingat bahwa terlarut ditambah pelarut ya, zat terlarut ditambah zat pelarut itu dinamakan atau membentuk sebuah larutan, sehingga di sini bisa saya ganti gramnya terlarut dibagi dengan gram larutan ya, ini bisa saya ganti dengan gramnya larutan dikali dengan 100%. Terus bisa saya tuliskan di sini gramnya terlarut. Karena larutan terdiri dari terlarut dan pelarut, maka di sini bisa saya ganti dengan gramnya larutan kali 100%. Itu ya, sama aja. Kemudian yang B persen volume, di mana di sini dengan membagi volume atau mililiter dari zat terlarutnya dibagi dengan mililiter zat terlarut plus mililiter pelarut, atau ini juga bisa diganti dengan mililiter larutan dikali 100%. Yang ketiga persen berat per volume, di mana persen berat per volume bisa dihitung dengan gramnya terlarut dibagi dengan mili ya, di atas gram di bawah mili. Mililiternya terlarut ditambah mililiternya pelarut, jangan lupa kali 100%. Oke, sampai di sini saya ambil contoh satu ya. Ambil contoh yang A. Hitung berapa persen NaCl yang dibuat dengan melarutkan 20 gram NaCl dalam 55 gram air.
Nah, caranya yang pertama kita tentukan dulu yang mana terlarut dan yang mana pelarut. Nah, di sini kan ada NaCl dan juga ada air. Nah, berarti kalau ada NaCl dan air, kira-kira pelarutnya apa nih? Nah, paling gampang itu pelarutnya di sini yang masanya lebih banyak, yaitu si air. Sehingga di sini kita bisa simpulkan yang menjadi pelarut adalah air, ya. Dan yang menjadi terlarut adalah NaCl. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, ya. Persen berat itu sama dengan gramnya terlarut dibagi dengan gramnya terlarut ditambah gramnya pelarut kali 100%. Nah, gramnya terlarut adalah 20 gram, berarti di sini 20 dibagi dengan gramnya terlarut juga 20 ditambah gramnya pelarut 55 kali 100%. Sehingga di sini 20 dibagi dengan 75 dikali 100%. Berapa hasilnya? Langsung aja ya, hasilnya 26,67%. Kita bahas untuk yang fraksi mol, di mana fraksi mol di sini simbolnya X dan terdapat dua macam, yaitu XT dan XP. XT itu fraksi mol terlarut dan XP adalah fraksi mol pelarut. Untuk XT dihitung dengan membagi molnya terlarut dibagi molnya terlarut plus molnya pelarut. XP itu molnya pelarut dibagi dengan molnya terlarut plus molnya pelarut. Di sini sama, hanya bedanya adalah kalau XT yang di atas di sini molnya terlarut, kalau XP yang di atas molnya pelarut. Untuk mengingat bahwa mol itu karena di sini kita berhubungan dengan mol, kita ingat dulu kelas 10, kelas 11 ini ada semua. Untuk mol itu dihitung dengan membagi gram dibagi dengan mr. Ya, mr itu bisa dicari dengan menambahkan AR dari senyawa tersebut. Baiklah, kita masuk ke contoh ya. Hitung fraksi mol NaCl dan fraksi mol H2O dalam larutan yang terdiri dari 117 gram NaCl dan 360 gram air. Di sini diketahui AR-nya H1, O16, Na23 dan Cl235,5. Nah, yang pertama kita cari dulu untuk XT ya. XT berarti kan terlarut. Nah, untuk terlarutnya berarti siapa yang terlarut? Paling gampang yang sedikit, NaCl. Berarti ini XT adalah si punyanya NaCl. Berarti molnya NaCl dibagi dengan molnya NaCl plus molnya yang satunya lagi H2O. Nah, kita hitung dulu nih molnya NaCl. Molnya NaCl itu sama dengan gram per mr. Gramnya berapa sih NaCl? 117. Kemudian untuk mr-nya NaCl itu ya, NaCl di sini terdiri dari Na1 dan Cl-nya juga 1. Na-nya di sini diketahui 23 dan Cl-nya 35,5, sehingga mr-nya di sini bisa kita tambahkan. Di sini 23, sini 35,5. Berapa ditambahkan? 58,5, 2 mol. Kita cari selanjutnya untuk molnya H2O. Molnya H2O berarti di sini gramnya H2O ya, gramnya H2O 360 dibagi dengan mr-nya H2O. Oke. mr-nya H2O di sini saya cari di sini ya, H2O. H di sini dia 1, berarti karena jumlahnya H kan 2, berarti 2 dikali 1 ya. Ditambah dengan O di sini 16. 1 kali 16 karena 1 kali 16 kan sama ya, 16 berarti di sini 18. Jadi di sini 18, ini 20 ya, 20 mol. Baru kita masukkan ke rumus yang di sini. Molnya NaCl 2 dibagi dengan molnya NaCl 2 juga
plus molnya H2O 20. Oke, jadi 2/22 atau 0,09. Oke, selanjutnya kita hitung XP. Untuk hitung XP ya, kita tinggal masukkan molnya, gantian ya, H2O yang atas per molnya NaCl plus molnya H2O. Sehingga di sini 20 dibagi 2 plus 2. 20/22 hasilnya adalah 0,91. Oke ya, kalau kalian menghitungnya benar, ini kita bisa cek bahwa XT ditambah XP itu hasilnya selalu 1. Ya, XT ditambah XP itu hasilnya selalu 1. Di sini 0,09, di sini 0,91. Ini dan ini ketika ditambahkan dia 1. Keformalan di sini simbolnya F. F dihitung dengan jumlah massa rumus zat terlarut dibagi dengan liter larutan. Masuk contoh, suatu larutan diperoleh dengan melarutkan 1,90 gram Na2SO4, MR-nya di sini 142 dalam 0,085 liter larutan. Hitung keformalannya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu jumlah massa rumus zat terlarut. Ya, untuk menghitung jumlah F di sini jumlah massa rumus zat terlarut ini sama aja dengan membagi ini ya, gramnya terlarut 1,9 dibagi ya 1,9 atau 1,90 dibagi dengan MR-nya 142. Nah, baru dibagi dengan liter larutan. Liter larutannya adalah 0,085. 1,9 dibagi 142 itu 0,0134 ini koma per 0,085. Oke, ketemunya adalah 0,16 F. Selanjutnya kemolaran. Kemolaran di sini simbolnya adalah M besar ya. M di sini bisa dicari dengan mol dibagi dengan volume dalam liter, atau mol sama dengan gram per mr kali 1000 per V dalam mili. Nah, contoh sebanyak 80 gram NaOH dilarutkan dalam air kemudian diencerkan menjadi 1 liter. Hitung kemolaran atau molaritasnya. Jadi sama, kemolaran dan molaritas itu sama. MR-nya 40. Kita cari dulu menggunakan yang pertama. Di sini M itu sama dengan mol dibagi dengan volume dalam liter. Tapi kita cari mol dulu. Mol, ingat ya, mol itu adalah gram per mr dibagi dengan V per liter. Nah, gramnya berapa sih? 80. Per mr, mr-nya berapa? 40. Baru dibagi dengan 1 liter. Ya, berarti di sini 80 dibagi 40 2 ya per 1 sama dengan 2M. Yang kedua, menggunakan rumus yang ini. Gramnya terlarut berapa? 80 ya, gramnya terlarut per mr. MR-nya berapa? 40 kali 1000 per V. V-nya berapa? 1 liter. Tapi ingat di sini dalam mili, berarti kita ubah dulu ke mili. Jadinya 1000 juga ya, 1000 mili. 1 liter sama dengan 1000 mili. Ini coret. Ya, ini 2. Jadi sama. Next, nomor 6. Beda dengan yang tadi kemolaran, ini kemolaran. Nah, simbolnya adalah M kecil, di mana di sini bisa dibagi molnya terlarut dibagi dengan kilogram pelarut. Nah, contoh hitung kemolaran metil alkohol MR-nya 32 dengan melarutkan 320 gram metil alkohol dalam 2 kg air. Nah, sehingga bisa kita cari M kecil itu sama dengan molnya terlarut. Ingat ya, mol itu adalah kan di sini mol terlarut per kilogram larut. Mol itu gram per mr per kilogram pelarut.
Gramnya berapa? 320. Per mR-nya berapa? 32. Per kilogram pelarutnya berapa? 2. Berarti ini 10 ya. 10 dibagi 2, 5 M. M kecil. Gampang ya. Selanjutnya yang nomor 7 terakhir, kenormalan, simbolnya adalah N. Kenormalan itu bisa dibagi antara gramnya terlarut per massa ekuivalen ya. Di situ saya singkat EKI. Massa EKI itu massa ekuivalen kali liter larutan. Masuk ke contoh biar paham. Contohnya adalah hitung kenormalan larutan yang mengandung 36,75 gram H2SO4 dalam 1,5 liter larutan, MR-nya 98. Nah, untuk gampangnya kita hitung dulu massa ekivalen. Massa ekivalen itu didapat dari mana? Didapat dari MR ya, dibagi dengan jumlahnya ekivalen. Di sini ekivalen kita bisa lihat dari jumlahnya H. Nah, H2SO4 jumlahnya H berapa? Ada 2. Berarti di sini dibagi 2. Nah, MR-nya berapa sih? 98. Dibagi 2, 49. Baru masuk ke rumus itu. N sama dengan gramnya terlarut dibagi massa ekivalen dikali liter larutan. Gramnya adalah 36,75 dibagi dengan massa ekivalennya 49 dikali dengan 0,5 N. Oke, sampai di sini. Silahkan jika ada pertanyaan atau komentar atau ada yang kurang jelas bisa dituliskan di kolom komentar. Kemudian jika video ini bermanfaat, boleh kalian like, kemudian share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa belajar dimanapun berada, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat.